Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwan Nabila dengan NIM 2311132200006. Berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Himatasya Sabrina dengan NIM 23111322010. Perkenalkan, nama saya Koniansa, NIM 23101133 116. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang badan usaha. Badan usaha merupakan suatu entitas hukum yang digunakan oleh kelompok atau individu untuk melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk pengelolaan barang atau jasa. Video kali ini kita akan bahas tentang pengertian badan usaha. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, badan usaha adalah badan yang berbentuk hukum atau tidak berbentuk hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan usaha yang berbentuk badan hukum memiliki kelebihan, yaitu mempunyai kekuasaan hukum yang lebih kuat dan lebih terjamin dalam melakukan bisnis serta perlindungan hukum yang setara dengan perseorangan. Usaha yang tidak berbentuk badan hukum biasanya memiliki kelebihan, yaitu lebih mudah dan murah dalam pendiriannya, tidak terikat dengan kewajiban pelaporan secara berkala, dan memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan. Namun, perlu diingat, badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum juga memiliki kelemahan, yaitu terbatas dalam melakukan operasional dalam usaha besar dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan badan usaha yang berbentuk hukum. Oleh karena itu, bagi pemilik bisnis, memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya sangat penting untuk memaksimalkan potensi kesuksesan dalam berbisnis. Badan usaha harus memiliki fungsi untuk menjalankan operasional bisnisnya agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Secara umum, fungsi badan usaha ada 3, yaitu fungsi komersil, fungsi sosial, dan fungsi badan usaha dalam perekonomian. Nah, yang pertama kita akan bahas fungsi komersil. Fungsi komersil tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, untuk memperoleh keuntungan, badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Fungsi manajemen dalam badan usaha adalah meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan semua kegiatan dalam badan usaha. Sedangkan fungsi operasional dalam badan usaha adalah mengelola sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan pembelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, fungsi sosial. Adapun fungsi sosial badan usaha adalah lebih bersifat eksternal. Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat, sampai sejauh mana suatu badan usaha mampu memberikan peran secara nyata bagi lingkungan sekitar. Contoh fungsi sosial dalam badan usaha adalah sebagai penyedia lapangan kerja dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Biasanya fungsi sosial ini diwujudkan dengan program CSR. Dan yang terakhir ada fungsi dalam perekonomian. Kemajuan badan usaha dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Semakin maju badan usaha, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka. Dengan begitu, skala usaha juga akan semakin besar karena produk yang dihasilkan akan semakin banyak dan pasar menjadi lebih luas. Secara jangka panjang, badan usaha akan mempengaruhi tingkat produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Badan usaha adalah mitra pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional, misalnya dalam peningkatan ekspor. Selain itu, fungsi badan usaha adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerintah juga dapat memungut pajak dari badan usaha yang ada. Setiap usaha atau bisnis pasti membutuhkan legalitas agar dapat beroperasi dengan baik. Legalitas tersebut diwujudkan melalui pembentukan badan usaha. Namun, bagaimana cara menentukan jenis badan usaha yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis? Nah, pembahasan kita kali ini tentang jenis-jenis badan usaha. Berikut penjelasannya.
Yang pertama, jenis badan usaha berdasarkan kegiatannya, yaitu ada badan usaha ekstraktif, yaitu kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam, contohnya hasil hutan, hasil laut. Yang kedua, badan usaha agraris, yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Ketiga, badan usaha perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Yang keempat, badan usaha industri, yaitu kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contoh sepatu, pakaian. Dan terakhir, badan usaha jasa, yaitu kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan, contohnya jasa pengangkutan barang. Yang kedua, jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara. Globalisasi ekonomi menyebabkan banyaknya usaha yang didirikan di luar negeri atau usaha luar negeri yang didirikan di dalam negeri. Adapun jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara adalah yang pertama, penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Yang kedua, penanaman modal asing adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Yang ketiga, jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Modal memainkan peranan besar dalam pendirian suatu usaha. Tanpa modal yang cukup, suatu usaha tak akan berjalan optimal. Modal suatu usaha pun juga beragam, tergantung siapa pemiliknya. Berikut jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama, BUMN, badan usaha milik negara, yaitu pemilik modalnya adalah pemerintah atau negara. Yang kedua, BUMS, badan usaha milik swasta, yaitu modal perusahaan dimiliki oleh pihak swasta. Dalam hal ini dapat berupa swasta nasional dan pihak asing. Yang ketiga, badan usaha milik negara BUMD, yaitu kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, badan usaha campuran, yaitu usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniansyah. Saya akan membacakan pemudahan atau perusahaan umum daerah adalah perusahaan memiliki daerah yang bertanggung jawab dalam pengelola sumber daya alam dan kekayaan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melakukan pembangunan daerah. Undang-undang yang menjadi dasar pendirian BUMD adalah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Keberadaan pemuda bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena sebagai badan usaha yang memiliki daerah, Permuda memiliki tanggung jawab untuk membantu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih adil, sejahtera, dan kelanjutan. Permuda juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti air, listrik, dan transportasi. Nah, di sini kita akan membahas salah satu bagian dari pemuda yang mengelola kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar dalam mengelola air limbah. Permuda air limbah adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di badan mengelola air limbah. Tugas utama dari pemuda air limbah adalah pengelolaan dan pengelola air limbah dari rumah tangga, industri, dan intrusi lainnya untuk mencapai kualitas air limbah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi fokus pengelolaan air limbah adalah pembersihan air limbah dan bubuhan kimia, toksin, dan logam berat. Selain itu, pemuda air limbah juga mempertanggungjawabkan untuk mewujudkan transportator yang bekerja secara efisien dan integrasi dalam pengelolaan air limbah di daerah setempat. Pemuda air limbah juga bertugas untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku untuk mengelola air limbah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera bagi kepentingan masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.